Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hans Mero. Video kali ini akan mengulas sebuah film yang berjudul Lucy, yang bercerita tentang seorang gadis yang berasal dari Amerika Serikat yang sedang belajar dan tinggal di Taipei, yang terlibat dalam sindikat geng mafia, yang berubah dari gadis biasa menjadi manusia luar biasa. Bagaimana ceritanya? Langsung saja. Tapi jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Serta like, komen dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Gadis ini bernama Lucy. Dia adalah gadis biasa yang suka dengan kehidupan kafe, terlibat dengan sekelompok mafia dengan tidak sengaja. Lucy dipukul dan pingsan. Ketika dia terbangun, dia melihat tubuhnya terlilit perban. Kelompok mafia tersebut menggunakan Lucy dan 3 orang lainnya sebagai kurir manusia untuk menyelundupkan barang ilegal ke Eropa. Barang tersebut disembunyikan di perut mereka. Lucy ditempatkan di suatu ruangan dengan tangan terikat rantai. Lucy yang sangat cantik dipermainkan oleh mafia tersebut. Tetapi Lucy memberontak, melawan balik, yang membuat mafia tersebut kesal dan memukul, bahkan menendang perut Lucy. Lucy merintih kesakitan, para bajingan tersebut pun meninggalkan Lucy. Dia tidak tahu kalau barang yang disembunyikan di perutnya bocor. Obat biru menyebar dengan cepat ke tubuhnya, melalui sel-sel dan saraf-saraf serta pembuluh darah. Matanya membiru, beberapa sinar biru sampai ke otak. Dia meringkuk, namun rasa sakit menyelimuti seluruh tubuhnya. Tak kuasa menahan rasa sakit, dan tiba-tiba bisa melawan gravitasi. Dia bisa melayang dan berada di dinding langit-langit. Obat biru tersebut membuat otaknya berkembang 20%. Dia bangun dan sadar dengan sikap yang tenang, tanpa merasakan kesakitan lagi. Dia duduk tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Datang seorang mafia, yang ingin mempermainkannya. Bajingan itu berjalan dengan angkuh, saat sedang hendak menyentuhnya. Lucy menyerang dan dengan mudah melumpuhkan pria tersebut. Lucy keluar, dengan membawa pistol. Membunuh beberapa orang dengan cepat. Dia mengeluarkan peluru yang ada di tubuhnya tanpa rasa sakit. Dia keluar dan menggunakan taksi pergi ke rumah sakit. Dia melihat papan pengumuman, dan bisa diterjemahkan menjadi bahasa Inggris secara otomatis. Dia masuk ke ruang operasi, yang membuat dokter dan perawat terkejut. Tanpa berkata apa-apa, langsung melihat hasil CT scan. Dia menembak pasien yang sedang dioperasi, dan memberitahu dokter, pasien tersebut tidak bisa terselamatkan, karena tumor pasien telah menekan korteks cerebral dan saraf kanannya. Dia pun menggunakan pakaian untuk operasi. Lucy menodongkan pistol dan meminta dokter untuk mengeluarkan sesuatu dari perutnya. Dokter berkata akan memberinya obat bius, dan Lucy berkata, tidak usah. Dia meminta agar cepat membedahnya. Lucy menelpon ibunya bilang kalau dia sayang sama ibunya yang membuat ibunya terharu. Dan dokter berhasil mengeluarkan barang biru tersebut yang ternyata bernama CPH4, yang diperoleh dari tulang sumsum wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Langkah selanjutnya adalah balas dendam. Lucy kembali ke hotel penginapan bos mafia, menembakkan beberapa peluru ke pintu. Dan ternyata tepat mengenai beberapa anggota mafia, dan mereka merintih kesakitan. Dia datang ke bos mafia yang sedang bersantai, lalu mengambil 2 pisau dan menancapkannya di kaki si bos. Kemudian memegang dahinya. Lucy bisa membaca semua yang telah terjadi sebelumnya. Lucy menemukan lokasi 3 orang lainnya dikirim. Dia pergi ke rumah salah satu temannya, menggunakan komputer untuk mencari informasi seorang ahli otak. Dia langsung menemukan Profesor Norman. Menurut Profesor Norman, otak manusia hanya berkembang 10% saja. Jika melebihi 10% manusia sudah bisa mengontrol suatu benda. Kemudian dia langsung menghubunginya. Yes. Professor Norman, my name is Lucy. Halo Profesor, saya adalah Lucy. Saya telah membaca artikel Anda tentang otak manusia. Total 6.734 halaman. Profesor tidak percaya dengan perkataannya. Lalu Lucy menunjukkan kemampuannya. Lucy muncul di layar TV. Lucy berkata bahwa otaknya sudah berkembang 28%. Sudah memiliki kemampuan untuk mengontrol benda. Misalnya, komputer, telepon, jam. Lucy berkata dia tahu lebih banyak sekarang, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Profesor itu berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya makna hidup adalah waktu. Lucy tertegun dan berkata, saya akan menemui Anda dalam 12 jam. I'll meet you during 12 hours. Lucy menjadi buronan di Taiwan, tapi dengan santai dia berjalan di keramaian. Dia bisa berubah sesuai keinginannya. Rambut pirangnya berubah menjadi hitam lurus, karena otaknya sudah berkembang 30%. Dia bisa mengontrol setiap sel dalam tubuhnya. Dia menelepon polisi Prancis dan langsung menyebutkan nama polisi tersebut, dan menyuruh polisi mengambil catatan dan bolpen merah di sampingnya.
Polisi bingung, karena benar-benar ada bolpen merah di sampingnya. Lucy menyuruh polisi menangkap 3 orang kurir, yang menggunakan tubuhnya menyembunyikan barang ilegal. Polisi tersebut menerima foto ketiga orang tersebut, dan segera melakukan penangkapan. Lucy naik pesawat ke Prancis. Di dalam pesawat, dia menggunakan komputer dengan kecepatan yang luar biasa. Berbagai kode sistem di komputer, yang membuat pria di sampingnya tertegun. Dia menutup komputer, dan dia sudah mengetahui semua pengetahuan manusia. Dan sekarang otaknya sudah berkembang 40%. Saat dia meneguk sampahnya, dia menemukan giginya di dalam cangkir. Dia langsung batuk dan masih ada 3 gigi lagi. Kulit Lucy mulai menghilang seperti debu. Efek samping obat yang membuat Lucy tidak terkendali. Dia berlari ke toilet dengan cepat. Kedua jarinya mulai menghilang. Bahkan wajahnya mulai menghilang. Dia langsung mengeluarkan sisa obat dari tasnya. Dia memakan banyak obat itu. Pada saat ini, otaknya berkembang 50%. Saat terbangun dia berada di rumah sakit. Saat keluar, sekelompok polisi menodongkan senjata kepadanya. Namun dia tetap santai, dan menjatuhkan polisi dengan mudah. Dia memisahkan polisi yang dihubunginya tadi, lalu mengambil sisa obat dan keluar rumah sakit bersama si polisi. Mereka menggunakan mobil polisi. Lucy bisa melihat semua sinyal telepon, yang nampak seperti seberkas cahaya warna-warni. Dia menggeser garis sinyal dan memperbesar sinyal dan menemukan panggilan yang dia inginkan. Dan mengeluarkannya di dalam mobil. Itu adalah panggilan bos mafia. Komplotan tersebut telah menemukan sisa obat yang tersisa. Lucy dan polisi harus bergegas sebelum mafia itu mendapatkannya. Dia berkata kepada polisi, biar saya yang menyetir. Polisi tidak setuju, namun dia bisa memindahkan polisi dengan satu hentakan. Lucy mengendarai mobil polisi dengan ugal-ugalan. Komplotan mafia sudah berada di rumah sakit, membunuh penjaga dan mengambil obat itu. Lucy tiba tepat waktu. Saat ini otaknya sudah berkembang 60%. Dia bisa membuat dinding kaca yang menghalang tindakan musuh, memblokir jalan musuh, dan menempelkan senjata seluruh musuh ke dinding atas. Lucy berjalan, satu persatu musuh terpelanting ke atas. Dengan satu jari, Lucy mendapatkan sisa obat. Komplotan itu hanya bisa memandanginya. Kemudian Lucy menemui Profesor Norman bersama rekan-rekannya yang merupakan ilmuwan otak yang terkenal di dunia. Ada seorang ilmuwan yang tidak percaya dengan Lucy. Lucy menceritakan setiap detail kematian putranya. Di sisi lain, bos mafia mengetahui bahwa misinya gagal. Kali ini dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Sementara itu, Lucy dan para ilmuwan bersiap untuk misinya. Dia ingin polisi melakukan penjagaan yang ketat. Lucy mengubah jarinya ke berbagai bentuk, sekaligus menjelaskan misteri alam semesta. Para ilmuwan terlihat seperti anak sekolahan yang sedang mendengarkan penjelasan dari gurunya. Dunia seharusnya tidak diukur dengan angka. Waktu yang benar-benar memutuskan. Misalnya sebuah mobil berjalan, dan mobil ditambah kecepatannya, maka mobil ini akan hilang. Maka itu bagaimana kita bisa membuktikan keberadaan mobil tersebut? Hanya dengan waktu. Ilmuwan menganggukkan kepala. Saat yang bersamaan, bos mafia bersama bawahannya sudah berada di lokasi. Dan pertempuran pun terjadi. Polisi masuk ke dalam dan berkata, mereka sudah tidak tahan lagi. Lucy berkata sudah tidak ada waktu lagi. Dia ingin otaknya mencapai 100%. Dia meminta ilmuwan menyuntikkan sisa obat. Tubuhnya sekejap menyerap seluruh obat. Sekarang otaknya sudah berkembang 70%. Cahaya warna-warni menyembur dari mulutnya. Lengannya berubah hitam, perlahan menyerap seluruh peralatan elektronik. Saat di tingkat 80%, mulai menyerap energi di sekitarnya. Lucy menciptakan dunianya sendiri. 90% dia membangun menara data dan langsung berada di Menara Eiffel. Berbalik lagi ke tebing, menghadap pegunungan, tiba di pusat Amerika Serikat. Dia juga bisa mengontrol waktu. Waktu berhenti dengan lambaian kedua tangan. Dengan tangan kanan waktu dipercepat. Sejarah manusia mengalir mundur di hadapannya. Dari zaman modern ke zaman kuno. Berada di zaman dahulu, hingga ke zaman purbakala. Bertemu dinosaurus dan seekor kera. Mereka menyentuhkan ujung jari telunjuk. Ini merupakan manusia pertama. Selanjutnya dia terbang ke luar angkasa dan bahkan bisa meramalkan kehancuran bumi. Saat ini otaknya sudah berkembang 99%. Seluruh tubuh Lucy mulai berubah, dan bos mafia berhasil menerobos masuk dan ingin menembak Lucy. Pada saat ini puluhan sel Lucy berdifusi. Akhirnya semua sel menjadi satu. Lalu Lucy menghilang. Bos mafia terkejut. Saat berbalik dia ditembak polisi. Lucy yang berubah perlahan mengeluarkan benda. Profesor mengambilnya yang ternyata adalah sebuah USB yang mencatat semua pengetahuan manusia. Lalu Lucy kemana? Polisi membuka teleponnya. Tertulis, saya ada di mana-mana. Sekarang Lucy telah menyatu dengan alam.
menjadi bagian alam semesta. Dan film pun berakhir. Setelah menonton film ini, banyak kontroversial di kalangan manusia. Apakah otak manusia hanya berkembang hanya 10%? Seberapa besar potensi otak manusia? Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Silahkan tinggalkan komen di bawah.